Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi safri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Segala puji bagi Allah atas segala kebaikan yang diberikan pada kita semuanya, dan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan foto yang berjudul Membentuk Karakter Ikhlas. Kata ikhlas tidak cukup hanya diucapkan saja, kemudian bisa terbentuk. Kata ikhlas tidak bisa dibentuk dalam satu malam, tapi ini sudah harus menjadi karakter kita sejak awal. Oleh karena itu, peranan orang tua dalam mendidik karakter ikhlas pada anak-anaknya sangat dibutuhkan kesungguhan, latihan, dan keterusan terus agar anak ikhlas dalam menuntut ilmu dan juga ikhlas dalam beribadah. Begitu juga para dosen yang mempunyai juga kewajiban untuk membentuk karakter ikhlas pada anak-anak didiknya. Termasuk dalam proses belajar mengajar di nol ke kuliah, anak didik diwajibkan untuk mempunyai karakter ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam menembak pelajaran, tidak melancar, tapi dikatakan kelihatan rajin, tapi sebenarnya dikatakannya dia sama sekali tidak memberikan kontribusi untuk belajar. Jadi para dosen juga begitu harus bekerja membentuk karakter tersebut pada mahasiswa, agar mahasiswa dan juga anak-anak kita yang baru terbentuk itu dari kecil juga sudah harus diberikan bagaimana mendidik mereka dalam beribadah, dalam melaksanakan pekerjaannya, melakukannya dengan penuh keikhlasan. Pentingnya harus ikhlas dijelaskan pada setiap pekerjaan, dalam setiap tindakan kita, karena Allah akan melihat hasil pekerjaan kita itu dengan apa yang ada dalam setiap kita, apa yang ada dalam keikhlasan dalam diri kita. Kita melakukan pekerjaan hanya itu dilihat, hanya untuk dikatakan baik, hanya untuk dikatakan wah, tapi sebenarnya apa yang ada dalam diri kita itu, dalam keseharian kita, kata perasaan ikhlas itu harus selalu kita terapkan, khususnya pada sekitar kita, yaitu dosen dan mahasiswa, juga pada semua sekolah staff yang ada di FOI. Ikhlas sebagai seorang dosen dalam mengajar itu sangat diperlukan. Oleh karena apabila kita tidak ikhlas dalam belajar, maka tujuan dari pembelajaran itu sulit untuk tercapai. Kita cuma hanya belajar saja, kemudian entah apa hasilnya. Tapi kalau kita melakukan dengan ikhlas, maka tujuan dari pembelajaran itu untuk mencapai mahasiswa yang kita harapkan lahir dan batin itu bisa tercapai. Dengan adanya keikhlasan dalam diri kita, maka apabila hal itu belum tercapai, maka ada keinginan dalam diri kita untuk melakukan yang terbaik kepada si anak, untuk melakukan apa yang harus kita lakukan untuk membentuk karakter, untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter, untuk membentuk mahasiswa yang bermeditasi, membentuk mahasiswa yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi kita tidak hanya sebatas belajar di kelas, tapi di belakang juga akan kita melakukan hal yang seperti itu apabila keikhlasan yang ada dalam diri kita itu tercantum. Begitu juga mahasiswa, ikhlas dalam menerima pelajaran bukan berarti bahwa dia sama tidak, tapi dia ikhlas menerima, kemudian dia berbuat sebaik mungkin untuk melakukan pelajaran, untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dosen, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh akademik. Jadi karakter ikhlas itu sangat penting dalam mencapai suatu hasil. Jangan sampai kita cuma ingat dia baik di mata manusia, hanya ingin dikatakan bahwa wah, hanya ingat katakan wah hebat, tapi tetap kita tidak ikhlas di hati, artinya Allah tidak akan menerima apa yang kita lakukan. Dari riwayat At-Tirmidzi dikatakan bahwa dan seorang laki-laki yang belajar dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran
Lalu dia didatangkan dan Allah mengingatkan nikmat-nikmat dia kepadanya. Dan dia pun mengenalnya. Allah berfirman, apa yang kamu lakukan padanya? Dia berkata, saya belajar ilmu dan mengerjakannya serta membaca Al-Quran di engkau. Allah berfirman, kamu berdusta, akan tetapi engkau belajar ilmu supaya dikatakan kamu bahwa kau itu alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan qari, dan itu telah disertakan. Kemudian diperintahkan agar dia diseretkan atas wajahnya hingga dibakar dalam api terbakar. Tentu hal ini kita tidak inginkan terjadi pada diri kita. Tanpa keikhlasan, apa yang kita lakukan maka akan membuat pikiran kita akan terbebani, karena apa yang kita lakukan itu belum tentu terjadi kenyataan. Tapi kalau ikhlas kita melakukan, maka apapun yang usaha yang kita lakukan, maka kita akan serahkan kepada Allah, dan hasilnya tentu Allah yang akan menilai kita sendiri. Jadi syarat diterimanya amal pertama itu adalah ikhlas. Allah tidak menerima amalan seseorang hamba melainkan jika memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'atul Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila syarat yang pertama terpenuhi ikhlas, maka tercapailah kesalihan hati. Dan bila syarat yang kedua terpenuhi, maka tercapailah kesakitan lahir. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang bersusah-susah payah, tapi di hadapan Allah tidak dinilai sama sekali. Sebagai kesimpulan dari foto saya pada sore hari ini adalah teruslah menetapkan Allah sebagai tujuan di hati kita, agar kita terjaga untuk ikhlas dan perbuatan amal kita diterima oleh Allah sesuai dengan sunnah. Demikian foto yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suryati mengucapkan selamat kiamat tiga waktu berdefat puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.